Oke, s selamat bertemu lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan contingency argument dari Santo Thomas Aquinas. Nah, contingency argument ini adalah sebuah logika untuk pembuktian keberadaan Tuhan, secara logika. Ada banyak argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan, salah satunya yang kita akan bahas pada saat ini adalah mengenai contingency argumen seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Contingency argumen ini pada dasarnya adalah bagian dari cosmology argument atau argumen kosmologis. Ya, hanya dia dipecah dalam beberapa argumen, argumen kosmologis itu. Salah satunya adalah contingency argumen ini. Dari 5 pembuktian, Santo Thomas Aquinas mengenai keberadaan Tuhan, contingency argumen ini merupakan argumen ketiga dari 5 pembuktian itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama saya kira kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, kita harus pertama-tama melihat premisnya dulu. Premis apa sih yang terkandung di dalam contingency argumen ini? Kita bisa melihat premis pertama, premis satu ya, setiap sesuatu yang eksis itu memiliki penyebab atau penjelasan, ya. Jadi setiap sesuatu yang eksis itu memiliki penyebab atau penjelasan. Premis kedua, jika alam semesta memiliki penyebab atas keberadaannya, maka penyebab itu adalah Tuhan. Sabar, nanti kita bahas satu-satu ya, mengenai premis-premis ini. Nah, premis ketiga, alam semesta ada, ya kan, ini sudah jelas. Nah, kesimpulannya berarti dari ketiga premis ini, penyebab alam semesta adalah Tuhan. Nah, mungkin, eee, premis yang paling bermasalah di sini menurut saya ya, dan mungkin menurut orang-orang yang ateis atau skeptik atau agnostik, adalah premis 2. Dan premis satu adalah nomor 2 yang paling bermasalah. Oke, nanti kita akan lihat satu-satu ya mengenai premis-premis ini. Kita akan bahas satu-satu. Jadi tolong kita ingat dulu ya premis-premisnya ini. Premis pertama, saya ulang lagi, setiap sesuatu yang eksis memiliki penyebab atau penjelasan. Premis 2, jika alam semesta memiliki penyebab atas keberadaannya, maka penyebab itu adalah Tuhan. Premis ketiga, alam semesta ada, maka kesimpulannya penyebab alam semesta adalah Tuhan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Premis satu dulu. Premis satu bunyinya tadi adalah setiap segala sesuatu yang eksis, yang ada, itu memiliki penyebab atas keberadaannya. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Anggaplah Anda sedang berjalan dan kemudian menemukan sebuah bola. Apakah Anda berpikir bahwa bola itu muncul dari ketiadaan tanpa penyebab apapun? Orang-orang skeptik dan ateis selalu berargumen bahwa ya tidak segala sesuatu itu tidak segala sesuatu itu memiliki penyebab. Saya pernah mendengar sebuah contoh ya, dari salah seorang skeptik ya, eee, yang menyebutkan bahwa ya air mengalir dengan sendirinya, daun jatuh dengan sendirinya, tidak ada penyebabnya. Saya tidak tahu, mungkin yang dia maksud adalah penyebab yang memiliki pikiran dan kehendak, seperti apa yang kita sebut dengan Tuhan. Cuma, dalam dalam argumen itu saya tidak melihat adanya argumen tambahan, dia cuma bilang, "Tidak ada penyebabnya, itu jatuh dengan sendirinya." Padahal kalau kita pikir sungai mengalir, air mengalir itu kan karena ada gravitasi, begitupun daun yang jatuh, penyebabnya adalah gravitasi. Gravitasi itu dari mana penyebabnya? Kan bisa ditelusuri bahwa gravitasi itu bisa disebabkan oleh benda-benda bermassa, menurut, hukum relativitas dari Einstein kan. Semua ada penyebabnya dan kalau kita telusuri ke belakang, kita akan sampai kepada penyebab yang pertama. Oke, sebelum itu kita lanjut ya, kita lanjut dulu. Dengan analogi ini, ketika kita menemukan sebuah bola, ya kan, kita tidak mungkin kan berpikir, "Oh, bola ini muncul dari ketiadaan tanpa penyebab apapun." Nah, bagaimana jika bolanya sebesar bumi atau alam semesta? Ya, hal itu tetap membutuhkan penjelasan, karena perubahan pada ukuran bola tersebut tidak membuat sesuatu itu kehilangan penyebab. Nah, jangankan bola, batu, batu pun, ya kan, batu misalnya ya, kita ketemu batu di pinggir jalan, apakah kita akan, mengatakan bahwa batu itu muncul dari ketiadaan?
ya kan nggak seperti itu. Nggak mungkin ada orang, bilang bahwa batu itu muncul dengan sendirinya dari ketiadaan. Pasti ada penjelasannya ya lah kenapa dia bisa muncul. Karena pada dasarnya batu itu berasal dari materi-materi yang sudah ada sebelumnya, yang dibentuk menjadi batu oleh proses geologi. Nah, seperti itu kira-kira. Sama seperti ketika kita menemukan bola tadi, nggak mungkin dong ya, nggak mungkin lah kita mengatakan bahwa bola itu muncul dengan sendirinya dari ketiadaan. Nah, kemudian ini adalah sanggahan yang sering diajukan ateis atau orang skeptik. Nah, kalau sesuatu yang eksis memiliki penyebab, maka apa yang menyebabkan Tuhan? Ya ini pertanyaan yang wajar, karena kan kita bilang segala sesuatu yang eksis itu memiliki penyebab. Lah kalau begitu wajar dong kalau mereka tanya, maka apa yang menyebabkan Tuhan kalau begitu? Oke, kita lihat. Nah, kesalahan itu terletak pada pemahaman premis pertama ini. Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya premis ini berbunyi, "Everything that begins to exist has a cause." Perhatikan kata yang saya, garis bawah dan saya berikan tanda kutip, tanda petik ya. Nah, kata itulah yang menjadi pembeda. Everything that begins begins, mulai mulai untuk ada. Kira-kira begitu ya kalau mau diartikan ke bahasa Indonesia. Nah, dengan kata lain sesuatu itu haruslah sesuatu yang memiliki permulaan, karena tidak mungkin muncul dari ketiadaan, ya. Nah, ini berbeda dengan Tuhan yang memang kita secaranya nature atau secara kodrat memang harus ada, tanpa perlu ada penyebab. Nah, Tuhan adalah penyebab permulaan alam semesta yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain, atau uncaused cause. Karena jika tidak, maka akan terjadi apa yang disebut infinite regress. Nah, jadi begini, kalau kita, bertanya, misalnya ya, kita sepakat nih, kita sepakat bahwa penyebab alam semesta adalah apa yang kita sebut dengan Tuhan. Tuhan seperti apa yang dimaksud di sini? Tuhan itu apa sih? Definisi Tuhan itu apa? Nah, itu nanti sebentar akan kita bahas. Definisi Tuhan apa yang kita maksud di sini. Nah, tetapi kalau misalnya anggaplah kita namakan saja penyebab dari alam semesta ini adalah Tuhan. Nah, kalau sampai ada pertanyaan bahwa apa yang menyebabkan Tuhan, maka kita kita, mengasumsikan adanya adanya apa yang saya sebut di sini sebagai infinite regress atau, apa ya, kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu dia semacam mundur mundur secara tak terbatas, infinite. Jadi kalau kita misalnya menjawab, "Oh, ini yang menyebabkan Tuhan." Nah, kita kan bisa bertanya lagi, yang menyebabkan penyebab itu apa? Nah, yang menyebabkan penyebab itunya apa lagi? Begitu terus sampai tidak terhingga. Itu artinya infinite regress. Nah, infinite regress itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia mengasumsikan bahwa ruang dan waktu itu tidak tidak memiliki masa lalu yang fix di satu titik. Dalam artian meng kit dia mengasumsikan bahwa, waktu itu tak terbatas di masa lampau. Karena kita bisa mundur terus, mencari penyebabnya terus, terus dicari penyebabnya sampai mundur ke jangka waktu yang tak terbatas, tak terhingga. Nah, itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau waktu itu tak terhingga ya, artinya tidak ada starting point-nya, tidak ada, tidak ada titik permulaannya lah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti boleh saya bilang bahwa sekarang waktu ini masih berjalan mundur dong. Nah, kenapa saya bilang kalau infinite regress itu artinya waktu itu berjalan mundur sampai dengan saat ini, ya karena kan batas batas awalnya tidak ada. Istilahnya kalau dalam garis bilangan, negatif tak terhingga lah begitu. Nah, sekarang coba teman-teman semua ambil, ballpoint atau spidol atau apa, alat tulis, coba gambarkan secara real garis bilangan dengan panjang ke belakang itu sampai negatif tak terhingga. Bisa nggak? Ya bisa bisa saja sih untuk teman-teman menggambar itu bisa saja garis bilangan sampai negatif tak terhingga, tetapi masalahnya teman-teman tidak akan pernah selesai menggambar garis itu. Kenapa? Ya karena kan tak terhingga.
Begitupun dengan waktu, kalau kita bilang waktu itu dimulai dari negatif tak terhingga, artinya sampai sekarang waktu itu masih berjalan ke belakang. Karena dia tidak akan pernah, eee, sampai ke tujuan, tidak ada starting point-nya. Kan negatif tak terhingga. Berarti kesimpulannya, saat ini waktu itu masih berjalan ke belakang, iya kan? Berjalan ke belakang terus-menerus dan tidak akan pernah ada akhirnya dia berjalan ke belakang. Nah, itu kan tidak masuk akal. Makanya saya bilang kita harus fix pada suatu sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain itulah yang kita sebut dengan Tuhan. Nah, mungkin definisi Tuhan dalam hal ini belum lengkap ya. Kita baru menilai salah satu properti dari apa yang Tuhan miliki, yaitu sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Nah, kita namakan itu Tuhan. Nanti definisi berikutnya tentang Tuhan akan kita bahas, eee, di selanjutnya ya, setelah ini. Yang saya mau katakan di sini adalah infinite regress atau mundur secara tak terhingga, itu jelas tidak masuk akal ya, seperti analogi yang saya sampaikan tadi. Kalau ada yang mengatakan itu masuk akal, ya silakan berikan argumen kenapa itu masuk akal. Oke, kemudian ya, ini adalah pandangan dari Gottfried Leibniz ya, yang membedakan ada antara sesuatu yang ada secara contingent atau dependent atau bergantung pada sesuatu yang lain untuk bisa ada, dengan sesuatu yang secara necessary itu ada, artinya independen atau ada dengan sendirinya tanpa tanpa kita tanpa perlu ada yang menciptakan begitu, tanpa perlu ada penyebab. Nah, Tuhan itu masuk di kategori necessary ini. Oke, kita lihat definisinya dulu. Dari kamus Merriam-Webster, contingent itu artinya depending on something else that might or might not happen. Artinya dia bergantung pada sesuatu yang lain selain dirinya sendiri. Ada penyebab yang menyebabkan dia bisa ada. Seperti yang saya bilang tadi, batu itu disebabkan dari materi yang sudah ada sebelumnya, yang dibentuk oleh proses geologi. Kenapa bisa ada proses geologi ya? Kita bisa telusuri lebih lanjut, ada penyebabnya. Seperti itu. Nah, itulah definisi contingent. Kemudian necessary, menurut kamus Merriam-Webster artinya absolutely needed, of an inevitable nature, dan logically unavoidable. Ya, maksudnya dibutuhkan sesuatu yang necessary itu, kalau kita artikan ya ke bahasa Indonesia ya mungkin kita artikan penting, tetapi dalam bahasa filsafat, necessary itu lebih dari sekedar penting, ada definisinya menurut kamus Merriam-Webster ini, yaitu sesuatu yang memang yang memang, dibutuhkan secara absolut. Dia harus ada memang dengan sendirinya tanpa perlu ada yang menyebabkan. Logically unavoidable, tidak bisa dihindari secara logis. Memang harus ada. Inevitable nature. Kodratnya memang tidak bisa dihindari, ya harus ada begitu. Oke, contoh hal-hal yang contingent, benda-benda fisik atau material, bahkan alam semesta menurut teori Big Bang itu memiliki awal. Nah, jadi selain tadi infinite regress itu tidak sesuai dengan logika, juga tidak sesuai dengan, eee, penemuan saintifik, dalam hal ini teori Big Bang. Karena teori Big Bang mengatakan bahwa, eee, alam semesta ini ada awalnya, ada starting point-nya. Nah, contoh necessary, objek abstrak seperti angka dan Tuhan itu sendiri. Ya karena objek abstrak seperti angka itu kan memang ada dengan sendirinya begitu, itu tidak ada penyebabnya dari mana angka itu muncul, dari mana, logika penjumlahan itu muncul, itu ada seiring adanya, eee, alam ini. Dia tidak ada penyebabnya karena abstrak begitu kan, kita secara logika kita bisa pahami, oh ini memang tidak ada penyebabnya. Dan juga yang kita maksud dengan Tuhan. Nah, sebentar kita akan jelaskan Tuhan ini selain yang tadi kita bilang uncaused cause, penyebab yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Nah, apalagi properti Tuhan ini yang kita maksud dengan Tuhan ya. Karena kan
Banyak orang yang mengatakan bahwa, "Ya sebelum kita bicara Tuhan, definisikan dulu dong apa itu Tuhan." Nah, saya sudah mendefinisikan sebelumnya kan, bahwa Tuhan itu adalah uncaused cause, sesuatu yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Karena dia adalah ya adalah pencipta dari segala sesuatu, kan begitu logikanya. Kalau dia masih bisa disebabkan oleh sesuatu yang lain, berarti dia bukan pencipta segala sesuatu dong. Dan lagi pendapat ateis atau skeptik yang mengatakan, "Kenapa alam semesta tidak bisa ada dengan sendirinya?" Ya simpel, karena kan menurut teori Big Bang, alam semesta itu memiliki starting point, dan juga tidak ada satupun pembuktian sains yang bisa membuktikan sebuah materi bisa muncul dari ketiadaan menjadi ada. Cobalah munculkan sebuah materi dari ketiadaan, kan nggak bisa. Minimal kita ketika kita ingin membentuk materi, pada dasarnya kita memanfaatkan materi yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk materi yang baru, iya kan? Atau dalam skala mikro kita bisa memanfaatkan atom-atom yang sudah ada sebelumnya, pada dasarnya atom itu sudah ada, cuma kita kumpulkan dan kita bentuk materi yang baru dari atom-atom itu. Tidak ada yang diciptakan betul-betul dari ketiadaan. Ya jadi kalau ada ateis yang mengatakan begitu, ya silakan dibuktikan, ada enggak pembuktiannya, dan itu memang belum ada kok. Nah oke, kita lanjut ke premis 2. Premis 2 tadi mengatakan kalau alam semesta itu ada, maka penyebabnya adalah Tuhan. Nah, Tuhan ini apa sih definisinya? Oke, lanjut. Jika alam semesta memiliki penyebab, maka apakah penyebab itu? Nah, ini. Teori Big Bang memberikan argumentasi bahwa ruang dan waktu itu memiliki awal. Jadi, ruang dan waktu itu kan memiliki awal. Jadi, dengan sendirinya masalah infinite regress tadi itu terjawab dengan teori ini. Artinya tidak mungkin ada infinite regress karena secara logika itu tidak masuk akal, dan secara saintifik bisa dibuktikan bahwa ruang dan waktu itu memiliki awal atau starting point atau titik permulaan. Jadi orang-orang yang mau membantah atau memperjuangkan infinite regress, ya silakan membantah teori ini dan juga membantah logika yang saya berikan tadi, bahwa kalau kita menarik garis lurus sampai ke negatif tak terhingga, artinya selamanya kita akan mundur ke belakang. Oke. Nah, ini yang saya maksud dengan definisi Tuhan. Penyebabnya haruslah sesuatu dari luar ruang dan waktu, serta memiliki pikiran dan kehendak. Dalam kurung person. Person itu bukan berarti manusia ya. Manusia itu dalam bahasa Inggris lebih cocok diartikan sebagai human. Person itu lebih kepada pribadi, sesuatu yang berkepribadian. Kenapa? Karena dia memiliki pikiran dan kehendak. Nah, kenapa kok harus sesuatu itu berasal dari luar ruang dan waktu? Lah, karena sesuatu itulah yang menciptakan ruang dan waktu. Pencipta sebuah mobil misalnya, kan berasal dari luar mobil tersebut, iya kan? Maka pencipta dari ruang dan waktu, ya harusnya berasal dari luar ruang dan waktu tersebut kan? Karena kalau dia berada di dalam ruang dan waktu, berarti pada dasarnya, eee, ruang dan waktu itu terlebih dahulu ada baru dia, kan begitu. Penyebabnya itu haruslah sesuatu dari luar ruang dan waktu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling penting, karena banyak ateis dan skeptik mengatakan lah, Tuhan itu bukan person. Masalahnya seperti ini, teman-teman semua. Kalau Tuhan itu bukan person, artinya, apa dong Tuhan itu, kalau bukan person? Dia berarti pilihannya, kalau kita lihat tadi, kalau necessary being ya, yang saya bilang tadi, objek yang necessary sebagai sebab dari segala alam semesta ini, maka pilihannya selain Tuhan cuma satu, yaitu objek abstrak seperti, matematika, angka, logika penjumlahan dan lain sebagainya. Tetapi
masalahnya objek matematis seperti itu jelas tidak bisa menyebabkan sesuatu, iya kan? Sesuatu itu hanya bisa disebabkan oleh sesuatu yang memiliki pikiran dan kehendak. Untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi keberadaan, dari tidak ada, dari nihil menjadi ada, itu kan dibutuhkan kehendak. Harus ada sebuah entitas yang memiliki pikiran dan kehendak untuk menciptakan sesuatu itu. Karena dari ketiadaan menjadi keberadaan ya, saya tidak bisa membayangkan, properti yang logis selain sesuatu itu harus memiliki pikiran dan kehendak. Saya tidak bisa membayangkan hal yang logis lagi selain itu, sebagai penyebab dari, keberadaan alam semesta ini. Oke, saya berikan sebuah contoh ya. Ketika kita melihat mobil, pernahkah kita berpikir bahwa mobil itu bisa ada tanpa sesuatu, dengan pikiran dan kesadaran? Misalnya manusia yang menciptakannya. Nah, ini pertanyaan penting bagi orang ateis dan orang skeptik. Kalau misalnya Anda melihat mobil ya, iya kan, dalam pikiran Anda, pasti Anda mengatakan secara tidak langsung ya, Anda pasti berpikir bahwa mobil ini pasti dibuat oleh manusia. Artinya makhluk dengan pikiran dan kesadaran yang bisa menciptakan mobil itu. Nah, pertanyaannya kenapa kenapa misalnya Anda, menetapkan standar yang berbeda untuk penciptaan alam semesta misalnya? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini argumen saya, orang yang menyatakan bahwa penyebab alam semesta bukanlah sebuah entitas yang memiliki pikiran dan kehendak, harusnya juga bisa dengan mudah percaya bahwa mobil itu bisa diciptakan oleh tumbuhan, atau kapal yang karam di laut yang tidak diketahui asal-usulnya itu diciptakan oleh ikan. Karena jika tidak demikian, maka mereka memakai double standard atau standar ganda. Lah iya dong, Anda kan mengatakan bahwa, loh, kan pencipta alam semesta itu tidak harus person, tidak harus sesuatu yang memiliki pikiran dan kehendak. Lah kalau begitu dengan standar yang sama saya pun bisa bilang ya harusnya kita juga bisa dengan mudah percaya bahwa, mobil itu diciptakan oleh tumbuhan. Ya kan misalnya kita lihat mobil ya, eee, ada misalnya Anda bertanya kepada saya, "Loh mobil ini bagus, siapa yang buat?" Terus saya jawab, "Oh ini pohon mangga ini yang menciptakan mobil ini, yang membuat mobil ini." Apakah Anda bisa percaya? Atau ada kapal yang karam di laut ya, misalnya kita, menyelam di dalam laut, terus menemukan kapal yang karam, setelah diteliti asal-usulnya tidak diketahui dari mana. Apakah Anda bisa dengan gampang percaya bahwa kapal itu ketika saya bilang kapal itu diciptakan oleh ikan misalnya? Kan tidak demikian, tidak pasti, orang-orang ateis dan skeptik pasti akan menolak, kesimpulan itu. Paling mereka kan mengatakan, "Loh, kamu kok bodoh betul, masa kapal begini bisa diciptakan oleh ikan?" Tetapi masalahnya ketika kita masuk ke asal-usul alam semesta, mereka, eee, terus memperjuangkan bahwa ya tidak seharusnya alam semesta itu diciptakan oleh, sesuatu yang memiliki pikiran dan kehendak atau yang kita sebut dengan person. Tapi ketika dalam hal-hal sehari-hari ya, mereka pasti akan menertawakan kita kalau kita bilang, "Ya kapal itu diciptakan oleh ikan." Nah ini kan lucu. Ini namanya menurut saya ya, seperti yang saya bilang di sini, ini namanya double standard. Ya karena ketika itu pada hal-hal seperti kapal misalnya, mereka tidak akan percaya bahwa kapal itu diciptakan oleh ikan, tetapi ketika masuk ke alam semesta, mereka dengan gampangnya percaya bahwa tidak harus kok, eee, alam semesta ini diciptakan oleh sesuatu yang memiliki pikiran dan kehendak loh.
Saya bisa menerima argumen itu, ya, saya bisa menerima argumen dari mereka kalau mereka bisa dalam kehidupan sehari-harinya, mereka bisa percaya pada hal-hal yang saya sebutkan ini, yaitu mobil itu bisa diciptakan oleh tumbuhan, kapal itu bisa diciptakan oleh ikan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya, eee, mereka tidak percaya, alasannya apa? Paling alasannya adalah, "Loh, karena kan memang tidak ada bukti bahwa tumbuhan bisa menciptakan mobil, atau ikan bisa menciptakan kapal." Iya kan? Paling argumennya itu. Cuma kan dengan standar yang sama, ya, dengan standar yang sama saya pun bisa, berargumen bahwa, "Lah, alam semesta aja yang merupakan mesin ya, mesin alam semesta ini kalau kita lihat pada dasarnya adalah mesin. Mesin yang lebih besar, jauh lebih besar daripada mobil, iya kan? Masa kita harus percaya bahwa, sesuatu yang menyebabkan ini tidak memiliki pikiran dan kehendak, sementara dalam hal mobil ya, dalam hal mobil, kita wajib percaya bahwa mobil itu pasti diciptakan oleh sesuatu yang memiliki pikiran dan kehendak, dalam hal ini manusia, iya kan? Sebenarnya ya, analogi saya ini sebenarnya tidak adil loh. Analogi mengenai tumbuhan menciptakan mobil atau ikan menciptakan kapal ini. Ini sebenarnya analogi yang tidak adil. Kenapa? Karena tumbuhan dan hewan pada dasarnya itu memiliki kesadaran dalam tingkatan yang tertentu. Memiliki dalam tanda kutip pikiran ya, dalam tingkatan yang tertentu. Ikan itu bisa berpikir loh, dan hewan-hewan yang lain itu bisa berpikir. Hanya pikirannya kan tidak selevel dengan manusia. Nah, kemudian, eee, sebenarnya saya di sini masih mengatakan ya, saya di sini masih mengatakan bahwa, kapal yang karam di laut itu diciptakan oleh sesuatu yang punya pikiran pikiran dan kehendak loh, dalam hal ini ikan. Nah, lucunya sungguh pun begitu, mereka tetap tidak akan percaya, mereka mensyaratkan sesuatu yang memiliki pikiran dan kehendak yang jauh lebih tinggi daripada ikan, dalam hal ini manusia. Logikanya ya, kalau kapal dengan mesin misalnya, kalau kapal dengan mesin yang cuma sekecil itu saja, kita tidak percaya dia bisa diciptakan oleh ikan, padahal ikan itu punya pikiran loh. Malah kita mensyaratkan sesuatu yang harusnya dia lebih diciptakan oleh makhluk yang pikiran dan kehendaknya lebih tinggi daripada ikan, ya dalam hal ini manusia. Lah kalau kapal yang sekecil itu saja, kita bela mati-matian bahwa harus ada sesuatu dengan pikiran dan kehendak yang menciptakan ini, yang harusnya jauh lebih tinggi daripada ikan. Nah, apalagi dengan alam semesta. Mesin sebesar alam semesta ini, sebesar galaksi, sebesar tata surya, iya kan? Alam semesta ini mesin loh. Dia punya bahan bakar, dia bekerja dengan mekanisme tertentu yang kita bisa hitung secara akurat. Nah, ini ada hubungannya dengan fine tuning universe ya, fine tuning argumen. Tapi orang-orang yang membawa-bawa fine tuning argumen, itu biasanya membawa-bawa, mekanika kuantum dalam hal ini. Mereka selalu mengatakan, "Oh, mekanika kuantum itu tidak bisa ini kok, tidak bisa diprediksi dan lain sebagainya." Ya, sama saja sih, kalau argumen sebenarnya ya, saya mau sampaikan di sini bahwa tidak sepenuhnya kok mekanika kuantum itu tidak bisa diprediksi. Silakan teman-teman cari ya, eee, salah satu penelitian mengenai superdeterminisme dalam mekanika kuantum. Karena ada beberapa saintis, ada beberapa ilmuwan juga yang mengatakan bahwa mekanika kuantum itu bisa diprediksi. Silakan teman-teman cari mengenai superdeterminisme karena, saya tidak akan menjelaskan itu di sini, itu terlalu panjang ya, superdeterminisme. Silakan teman-teman baca mengenai hal tersebut. Tapi okelah, anggaplah, dalam level subatomik ya, ada hal-hal yang belum bisa kita prediksi. Tapi kan itu tidak, menyangkal fakta bahwa dalam level makro, hukum fisika itu bisa diprediksi dengan akurat. Buktinya NASA bisa mengirimkan satelit keluar bumi, bisa mengirimkan, robot ke Mars, bahkan sampai ke, eee,
Uranus di ujung tata surya. Kenapa NASA bisa, eee, mengirimkan satelit atau roket tersebut misalnya? Ya karena dia memanfaatkan hukum yang terkandung di alam semesta ini, hukum fisika yang terkandung di alam semesta ini. Dia memanfaatkan mesin ya, mesin dalam tanda kutip ya, dia memanfaatkan mesin alam semesta ini untuk menggerakkan satelitnya. Karena kalau teman-teman tahu ya, NASA itu kadang menggerakkan satelit hanya dengan memanfaatkan gravitasi sebuah planet, iya kan? Jadi orang-orang ateis ya, ateis atau skeptik yang mati-matian menyanggah adanya fine tuning universe, itu biasanya mereka hanya mentok di mekanika kuantum. Padahal di mekanika kuantum pun ada banyak pendapat yang tidak semuanya mengatakan bahwa sama sekali tidak bisa diprediksi. Tapi kenapa mereka mengabaikan, mekanika Newton misalnya? Hal-hal di level makro yang bisa diprediksi secara presisi. Ini kan lucu, mereka hanya mau mengambil satu hal, tapi mengabaikan hal yang lain. Lagian kalau memang mekanika kuantum itu sendiri tidak bisa diprediksi ya, kalau memang mekanika kuantum itu sendiri, belum bisa diprediksi, belum bisa kita prediksi, itu kan juga tetap terjadi dalam contoh contoh yang saya sebutkan di sini, dalam hal mobil atau kapal. Dalam artian, mobil itu kan terdiri dari, atom-atom juga kan, yang membentuk besi, ya kan, yang membentuk, karet di joknya. Pada dasarnya mobil itu adalah, sebuah materi makro yang terbentuk dari kumpulan materi-materi subatomik. Nah, apakah dengan itu kita mau mengatakan bahwa, oh karena mobil ini terbentuk dari materi-materi subatomik yang berkumpul menjadi satu, maka sebenarnya mobil ini tidak fine tune begitu, tidak teratur. Kan nggak bisa juga kita bilang begitu kan. Karena kalau kesimpulannya begitu, kita harus percaya dong bahwa mobil itu bisa tercipta dengan sendirinya misalnya, tanpa ada manusia yang menciptakan itu. Tapi kan bahkan orang ateis pun tidak berani mengatakan hal seperti itu. Mereka tetap membutuhkan manusia, membutuhkan sesuatu yang memiliki pikiran dan kehendak. Pada level tertentu baru mereka bisa percaya bahwa, mobil itu diciptakan oleh orang itu, misalnya seperti itu. Nah, jadi begitupun yang terjadi dengan alam semesta. Apakah dengan mengatakan bahwa karena alam semesta ini terdiri dari materi-materi, subatomik yang berkumpul menjadi satu, membentuk materi yang makro. Apakah dengan demikian kita mengatakan bahwa alam semesta ini tidak fine tune misalnya, tidak teratur? Padahal sains sendiri ya, sains sendiri itu mengasumsikan keteraturan alam semesta untuk, dicari rumusnya. Ya sungguh pun dalam level subatomik, masih ada perdebatan mengenai apakah, alam kuantum itu bisa kita prediksi atau tidak. Tetapi tidak bisa merubah fakta di level makro, bahwa, dalam hal mekanika Newton misalnya, bahwa itu semua bisa diprediksi. Kembali lagi ya ke analogi saya tadi, kalau memang saya pun bisa bilang karena mobil itu terdiri dari materi-materi subatomik yang berkumpul menjadi satu, maka mobil itu sebenarnya bukanlah hal yang teratur dan kita tidak perlu berharap, kita tidak perlu percaya bahwa ada pikiran dan kehendak di balik terciptanya mobil itu. Mobil itu tercipta dengan sendirinya. Oh, ateis pasti tidak akan menerima itu, begitupun dengan skeptik. Lucu kan? Tapi begitu masuk ke alam semesta, mereka berpandangan sebaliknya. Jadi ini double standard lah menurut saya, double standard dan ini termasuk logical fallacy, kesalahan logika, sesat pikir. Sekali lagi saya ulang, saya bisa menerima argumen dari ateis dan skeptik, ya. Kalau mereka juga bisa menerima seperti yang saya tuliskan di sini.
Mereka akan percaya bahwa mereka bisa percaya bahwa mobil dan kapal itu bisa tercipta tanpa manusia, tanpa adanya pikiran dan kehendak pada level manusia. Kalau mereka bisa percaya itu, saya bisa menerima argumen tersebut. Saya bisa menerima argumennya mereka, bahwa alam semesta itu tidak membutuhkan pikiran dan kehendak. Tetapi kalau mereka tidak bisa menerima itu, maka jelas itu double standard. Ini logical fallacy. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, sementara premis ketiga itu kan, seperti yang disebutkan di awal bahwa alam semesta ini ada. Ya jelas itu tidak perlu diperdebatkan lagi, bahkan ateis pun ya mengakui bahwa alam semesta ini ada. Jadi, kesimpulannya kalau segala sesuatu yang ada secara kontingent ya, itu membutuhkan penyebab di premis pertama. Dan kemudian di premis kedua, penyebab dari sesuatu itu haruslah Tuhan. Atau terserahlah kalau tidak mau pakai istilah Tuhan terserah. Pakai saja, sebut saja itu sesuatu yang berasal dari ruang dan waktu, serta memiliki pikiran dan kehendak. Tapi kan itu terlalu panjang ya, kita singkat saja dengan Tuhan. Nah, silakan kalau ada yang mau membantah premis 2 ini ya, dengan analogi yang saya sampaikan ini silakan. Tapi ingat pertanyaan saya tetap berlaku. Kalau kita mengatakan bahwa, barang seperti mobil dan kapal yang pada dasarnya terdiri dari materi-materi subatomik juga, itu kita membutuhkan, eee, pikiran pada level manusia untuk dia bisa tercipta. Mengapa untuk alam semesta ini, yang juga terdiri dari materi-materi subatomik, itu tidak membutuhkan pikiran untuk terciptanya? Nah ini kan lucu. Nah jadi seperti itu saja pembahasan kita ya pada kali ini. Ini adalah contingency argument dari, Santo Thomas Aquinas dengan penjelasan yang saya ambil dari Gottfried Leibniz, karena Gottfried Leibniz itu juga dia merumuskan kembali ya contingency argument dari Santo Thomas Aquinas di sini dengan menambahkan beberapa, istilah seperti contingent dan necessary tadi. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen, eee, di kolom komentar, dan kalau memang saya rasa bisa, maka saya akan membuatkan video khusus untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Dan kalau ada yang mau request, mau dibuatkan video apa, entah itu dalam hal filsafat maupun teologi, silakan juga ditulis di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, sebelum saya akhiri jangan lupa, subscribe dan like channel The True Christianity sebagai bentuk dukungan pada channel ini, dan jangan lupa kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke grup atau ke keluarga atau ke siapapun itu, supaya kita bisa sama-sama belajar bersama mengenai hal ini. Kita bisa sama-sama saling mendukung atau mungkin saling berargumen dengan cara yang baik tentunya ya. Silakan silakan di-share, subscribe, dan di-like channel ini, oke? Teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini, sampai ketemu di video kita berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.